Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Karisma Yasmin dari kelas TPPL 1B dengan NIM 1901070015. Mata kuliah Termodinamika, Program Studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan STMN. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah termodinamika yang bersumber dari jurnal yang berjudul Peran Penting Laju Perubahan Kalor pada Model Dinamik Unsur-unsur Utama Iklim. Di dalam jurnal tersebut terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pertama kita masuk ke abstrak. Model dinamik interaksi unsur-unsur utama iklim, yaitu suhu dan tekanan udara, memunculkan parameter laju perubahan kalor di dalamnya. Pengamatan terhadap kestabilan sistem yang merepresentasikannya selama ini dilakukan dengan mengamati nilai eigenmatriks linearisasi yang mewakilinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengamatan kestabilan sistem di sekitar titik kritis dapat dilakukan dengan mengamati nilai parameter tersebut. Bila parameter laju perubahan kalor bernilai positif, maka sistem tidak akan stabil di sekitar titik kritisnya. Upaya pengendalian sistem dapat dilakukan dengan menjaga nilai parameter laju perubahan kalor bernilai negatif. Hal ini menginterpretasikan bahwa energi pelepasan kalor dalam sistem haruslah direduksi untuk menghindari kestabilan sistem. Kata kunci matriks linearisasi model dinamik, nilai eigen, dan parameter. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Fenomena pemanasan di permukaan bumi akibat gas CO2 yang berdampak pada perubahan iklim memerlukan kajian lebih lanjut terhadap peran laju perubahan panas pada model interaksi unsur-unsur utama iklim. Model tersebut telah dibangun dalam Sarvina tahun 2009 dengan melakukan kajian termodinamika terhadap suhu dan tekanan udara permukaan sebagai unsur-unsur utama iklim. Dalam udara kering, keadaan termodinamika di suatu titik ditentukan oleh nilai tekanan, suhu, dan densitasnya, menurut Kato DKK tahun 1998. Interaksi dinamis antara suhu dan tekanan udara inilah yang menjadi kajian utama dalam model dengan meninjau perilaku gas CO2 di atmosfer sebagai efek rumah kaca. Model dinamik suhu dan tekanan udara dibangun oleh sistem persamaan diferensial yang almos linear. Analisis kestabilan pada titik-titik kritis model tersebut yang dilakukan dengan menggunakan metode linearisasi menunjukkan bahwa perilaku sistem adalah tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pola perubahan kondisi iklim akan terjadi secara signifikan. Menarik untuk dikaji bahwa posisi titik-titik kritis di sistem dipengaruhi oleh nilai parameter laju perubahan panas. Peran parameter laju perubahan panas tersebut dapat dikaji lebih jauh dengan melakukan identifikasi perilaku pelepasan panas seiring dengan perubahan waktu. Identifikasi dilakukan dengan mengamati perilaku kestabilan sistem melalui nilai eigen sistem yang mewakilinya. Kriteria kestabilan berdasarkan nilai eigen inilah yang memungkinkan kita untuk menurunkan solusi persamaan diferensial biasa yang dibangun oleh interaksi parameter laju perubahan panas dan akselerasinya signifikan. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Peran laju perubahan panas pada model dinamik unsur-unsur utama iklim dikaji secara kualitatif dengan prosedur penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurunkan model dinamik unsur-unsur utama iklim berdasarkan hukum termodinamika. Yang kedua, menentukan titik kritis model yang diperoleh pada langkah 1. Yang ketiga, melakukan linearisasi model di sekitar titik-titik kritis. Yang keempat, menentukan nilai eigen dari matriks linearisasi. Yang kelima, menentukan persamaan diferensial yang dibangun oleh kriteria kestabilan sistem di sekitar titik kritis. Yang keenam, menentukan solusi persamaan diferensial yang diperoleh pada langkah 5.
Yang ketujuh, mengkaji peran laju perubahan panas pada model melalui solusi persamaan diferensial yang diperoleh pada langkah 6. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu model dinamik unsur-unsur utama iklim. Hubungan unsur-unsur utama iklim dinyatakan dalam persamaan gas ideal, yaitu P sama dengan Pi RT, atau persamaan yang kedua PA sama dengan RT, di mana T yaitu suhu dalam Kelvin, Rho itu densitas dalam kilogram per liter, P itu tekanan dalam atm, dan A adalah volume gas spesifik dalam liter. Persamaan keadaan ini sering digunakan untuk menurunkan persamaan lain yang menggambarkan dinamika unsur-unsur utama iklim. Selain kedua persamaan gas ideal, dikenal pula persamaan energi termodinamika yang pada umumnya dikenal sebagai panas berikut. CV dt per dt besar per dt kecil plus P dA per dt sama dengan Q, di mana CV sama dengan kapasitas panas pada volume tetap per satuan volume. Adapun turunan total dari persamaan 2 dapat diperoleh sebagai berikut. Pada persamaan menghasilkan persamaan nomor 4. Dengan asumsi C sama dengan CV plus R, melalui persamaan 4 dan persamaan 3 kita bisa mendapatkan persamaan berikut. CP dt besar per dt kecil dikurangi A dP per dt sama dengan Q, menghasilkan persamaan 5, dengan CP adalah kapasitas panas pada tekanan tetap. Operasi matematika sederhana pada persamaan 5 memberikan kita persamaan-persamaan berikut, yaitu menghasilkan persamaan 6 dan persamaan 7. Dapat dilihat rumusnya di dalam slide ini. Secara termodinamika, keadaan T sebanding dengan P dan dapat dinyatakan hubungannya dengan konstanta sebarang. Mengingat CO2 memberi pengaruh langsung pada fluktuasi tekanan udara permukaan, secara sistematis dapat dibangun hubungan antara suhu dan tekanan udara sebagai berikut. T sama dengan XP menjadi persamaan 8 dengan keterangan X sebagai konsentrasi CO2. Melalui persamaan 8, kita dapat melakukan operasi matematika sederhana pada persamaan 5, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Dapat dilihat di slide yang bawah, di mana X merupakan konsentrasi gas CO2 terhadap perubahan waktu. Manipulasi X pada persamaan 9 akan memberikan persamaan 10, yaitu dapat dilihat dalam slide ini. Selanjutnya, persamaan 6 dapat pula dinyatakan sebagai persamaan berikut, yaitu persamaan 11, dapat dilihat dalam slide ini. Persamaan 10 dan persamaan 11 dapat dinyatakan sebagai sistem persamaan yang dapat ditentukan penyelesaiannya dengan aturan Kramer, sehingga diperoleh model pembangun berikut. Dapat dilihat dalam slide ini, yaitu persamaan 12 dan persamaan 13. Persamaan 12 dan 13 inilah yang merupakan persamaan pembangun dari model dinamik unsur-unsur utama iklim. Selanjutnya yang kedua, yaitu titik-titik kritis model dinamik unsur-unsur utama iklim. Analisis kualitatif terhadap model dinamik yang direpresentasikan oleh persamaan 12 dan 13 untuk kondisi zero growth, perubahan nilai unsur-unsur utama pembentuk iklim sehingga diperoleh persamaan 14 dan persamaan 15, dapat dilihat dalam slide ini. Dari persamaan 14 dapat diketahui bahwa jika T sama dengan 0, maka P sama dengan min CP per AQ, dan jika P sama dengan 0, maka CP per AQ. Adapun substitusi persamaan 15 ke persamaan 14 memberikan T sama dengan CP dikurangi KA per Q. Dengan demikian, titik-titik kritis model dinamik unsur-unsur utama iklim adalah dalam kurung 0, CP per AQ kurung tutup, kurung buka CP, 0 kurung tutup, dan kurung buka CP dikurangi KA per Q, min K per Q kurung tutup.
Selanjutnya yang ketiga, linearisasi model dinamik unsur-unsur utama iklim. Analisa kestabilan sistem dilakukan di sekitar titik-titik kritis sehingga interaksi unsur utama iklim T dan P dapat diamati. Misalkan sistem yang direpresentasikan oleh persamaan 12 dan persamaan 13 dinyatakan sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide ini, yaitu persamaan 16. Mengingat sistem yang direpresentasikan oleh persamaan 16 adalah almost linear, maka sistem linear yang dapat mengaproksimasinya di sekitar titik kritis diberikan oleh, dapat dilihat dalam slide ini, pada persamaan 17, di mana U1 sama dengan T dikurangi T strip atas dan U1 sama dengan P dikurangi P strip atas. Melalui transformasi ini, kestabilan sistem dapat diamati dalam koordinat variabel transformasi yang baru. Persamaan 17 dapat ditentukan dengan menentukan turunan-turunan parsial yang bersesuaian pada persamaan 12 dan 13 sehingga diperoleh persamaan 18 yang dapat dilihat dalam slide ini. Persamaan 18 dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks dengan vektor U sama dengan tanda petik A besar U besar dengan A sama dengan, dapat dilihat pada slide ini. Matriks A disebut sebagai matriks linearisasi sistem di sekitar titik kritis. Yang keempat yaitu nilai eigen matriks linearisasi. Untuk mengetahui stabilitas sistem yang direpresentasikan oleh persamaan 18, akan ditentukan nilai eigen dari matriks linearisasi sistem di sekitar titik kritis dengan menentukan nilai determinan dari matriks yang sama dengan 0. Nilai-nilai yang memenuhi persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk faktorisasi sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide ini pada persamaan 19. Perhatikan bahwa dapat nilai eigen yang diperoleh sebagai akar-akar dari persamaan 19 dapat dipandang sebagai persamaan diferensial biasa order 2 dalam variabel pelepasan kalori sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide ini persamaan 20. Selanjutnya yang kelima yaitu kriteria kestabilan sistem. Pengamatan terhadap kestabilan sistem di sekitar titik kritis dapat diamati melalui nilai eigen dari matriks Jacobi sebagai berikut. Yang pertama ada nilai eigen real, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide ini. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai eigen real. Dapat dilihat dalam slide ini, di mana delta, nilai eigen, dan R secara berturut-turut adalah trace, determinal, dan bagian real nilai eigen matriks Jacobi dari sistem. Selanjutnya yang keenam, peran penting laju perubahan kalor. Peran penting laju perubahan kalor pengamatan terhadap dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap solusi persamaan 20. Solusi umum persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide ini, yaitu pada persamaan 21. Persamaan 21 menunjukkan peran penting laju perubahan kalor sebagai penentu kestabilan sistem. Hal ini dilakukan dengan meninjau, dapat dilihat dalam slide ini, yaitu persamaan 21. Mengingat fungsi eksponensial selalu bernilai positif, maka persamaan 21 memperlihatkan bahwa nilai eigen sistem yang merupakan indikator penentu kestabilan sistem sangat ditentukan oleh nilai laju perubahan kalor. Bila energi pelepasan kalor terus meningkat, yang berarti laju perubahan kalor bernilai positif, maka sistem tidak akan stabil di sekitar titik kritisnya. Dengan demikian,
Bila sistem ingin dijaga kestabilannya di sekitar titik kritis, maka laju perubahan kalor harus diupayakan agar tetap bernilai negatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Model interaksi unsur-unsur utama iklim yang dibangun berdasarkan kaidah termodinamika dan direpresentasikan sebagai sistem persamaan diferensial menunjukkan bahwa perilaku sistem di sekitar titik kritis adalah tidak stabil. Untuk sistem yang diobservasi dalam penelitian, diperoleh cara baru dalam pengamatan kestabilan sistem, yaitu dengan mengamati laju perubahan kalor. Pengamatan kestabilan sistem yang selama ini secara teknis diukur melalui nilai eigenmatriks linearisasi yang mewakilinya, dapat dikaitkan dengan pengamatan terhadap nilai laju perubahan kalor tersebut. Daftar Pustaka Jaya AI 2010 Peran penting laju perubahan kalor pada model dinamik unsur-unsur utama iklim CIMT 2145-50. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.